Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Isma Kadir Ajis dari Bangka. Yang ada beberapa pertanyaan yang Ambo tanyakan kepada pemateri Pak Priyansa dari mana. Yang pertama tentang pengalaman dari awal supaya kini sukses bagaimana gitu. Secara singkat pasti ada duka-duka kayak gitu. Karena kita semua penggerak wisata gitu. Yang kedua di Bangka itu kini Pak ada banyak sebenarnya kompetensi itu banyak bu gitu. Tapi banyaknya dapat maksimal dikelola kayak gitu ya misalnya. Tapi ini ada beberapa yang lebih dominan. Yang pertama kawasan Strawberry, kawasan Pelita Maraya, sama pedagang Puncak Singgalang. Jadi ikuti yang lebih dominan. Yang lain banyak lagi gitu. Di kawasan Strawberry itu kini itu Pak, kami itu ada 2 kawasan gadang gitu ya. Yang hasilnya saat itu 150 kilo gitu, dua gitu terus lainnya. Dan ada beberapa turunan yang ciri khas dari kami itu adalah Pintado Strawberry. Itu dari masyarakat kami lokal yang menanti di situ ya. Jadi yang permintaan dari kami itu adalah pertama tentang promosi, itu promosi. Yang kedua bagaimana itu bisa seperti apa bisa menembus pasar-pasar seperti itu. Apakah kami butuh bimbingan atau kolaborasi atau apa gitu. Karena selama ini kok promosi kami ya seperti yang kita tahu Instagram, Facebook itu saja gitu. Sementara yang kita tahu kan semua partai itu promosinya adalah melalui mancanegara atau apa gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga gitu Pak. Setiap kendaraan itu pasti ada ya bagi kita negara itu ada satu saat itu jenuhnya gitu itu karena pas kita maju banyak-banyaknya nanti ada yang komplain gitu. Bagaimana Pak mengatasi supaya orang tetap semangat tari kayak gitu lah. Gitu. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mungkin udah ngantuk ya, tolong kali ya. Sementara masih sangat balik sampai jam berapa Bapak Bukit Panitia? Ya udah balik. Ya. Mas Enek ya silakan Ibu. Duduk aja nggak apa-apa ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kebetulan Ambo dari Kecamatan Pelenggayan, di mana di desa kami kok ada objek wisata yang baru, Wismawati dari Kecamatan Pelenggayan. Kami dari Pok Darwis Gu Pecualan, Kecamatan Pelenggayan. Jadi di desa kami kok Bu ada sebuah gua. Itunya baru Pok Darwis kok baru dibantu bulan Maret tahun 2021 Bu. Di Siko masyarakatnya Bu itu sangat antusias sekali Bu. Di mana gua tersebut udah pernah dikunjungi oleh Dinas Pariwisata Muda dan Olahraga, udah pernah ke situ. Terus kami juga di bawah bimbingan ahli geopark Sumatera Barat, Ibu Osranita, itu udah pernah juga Ibu itu mengunjungi objek wisata tersebut. Jadi di lokasi gua Bu itu banyak sekali kayak aliran-aliran sungai yang hilang, terus gua-gua kecil selain dari gua Pecualan ini Bu, itu banyak sekali gua-gua yang bisa dikunjungi sebagai penunjang apabila ada tamu yang mengunjungi gua Pecualan ini Bu. Masalahnya gua-gua kecil tersebut tidak kalah indahnya dibanding dengan gua Pecualan ini Bu. Kebetulan gua Pecualan gua Bu, dia 2 tinggi Bu, ada tinggi atasnya, 2 tinggi bawah. Kebetulan di bawah kok ada bisa dijadikan tempat pemandian. Terus ada aliran sungai yang bisa ke rencana-rencana Pok Darwis di situ Nio dibuat ikan larangan. Jadi di Siko Bu yang pemandangan indah tersebut bagi pembina kayak Bu Osranita itu dibilangnya Bu ya ketua nggak usah di-ser dulu, tunggu launching dulu. Jadi gitu-gitu lah Bu. Jadi kami kolah lama rencana ke launching kok Bu.
Jadi cari-carilah anggarannya sekitar hampir 2 juta gitu Bu. Jadi di Siko kok kami terkendala gini Bu. Kalau untuk tamu yang datang ke situ Bu, itu masyarakat di situ barapun pernah anggota dewan ke situ Bu. Kasih kami kini dana parkirnya untuk pencoran jalan sebanyak 125 juta. Kalau untuk kendaraan roda 2, kalau hari panas Bu, itu udah sampai ke lokasi Bu. Cuman kalau hari hujan masih becek Bu. Jadi kini kami dapat dana parkir dari Bu Hajah Hartati itu sebanyak 125 juta. Itu belum apa lagi Bu, belum terlaksana lagi. Cuman udah selesai proposal segala macam ke Dinas Pertanian. Itu jalannya jalan kesehatan itu Bu menuju Bu tersebut. Jadi kini kami terkendalanya di dana untuk launching Bu. Kelapai kapatang punya wali kami ke Jakarta, kayak yang kecil beliau menemui Menteri Pariwisata kecil beliau. Cuman belum ada hasilnya Bu. Jadi di Siko kira-kira Bu, kalau untuk mencari dana segitu kan banyak. Kalau dulu Sabalun dana pokirko itu kami lah memadukan swadaya Bu, untuk pembentukan badan jalan kami memasukkan eskavator waktu itu Bu. Itu dari sumbangsi masyarakat Bu, sabanya hampir 20 juta Bu. Kami pungut nama yang menempuh jalan tuh kami minta iuran 100 per kakak. Dibayarnya di masyarakat tuh Bu, dari saking indahnya pemandangan objek wisata itu Bu. Sampai kami hampir 20 juta kami dapat sumbangan Bu dari perantau. Ada yang 2 juta nyeges orang-orang deh. Cuman itu tuh enggak berang-berang Bu. Nah, jadi di Siko kami kini Bu terkendalanya di dana untuk launching Bu. Itu Bapak Tangko adalah Nya Wali kami itu Bu, siap-siap di lokasi ada orang Ibu Kadis Lingkungan Hidup udah turun itu Bu. Kadis Lingkungan Hidup Provinsi Ibu Kadis. Kecilnya kan Pak Tangko siap-siap di lokasi Pok Darwis ada orang dari Dinas Kabupaten Agam yang akan turun 10 orang. Antusias masyarakat gitu Bu. Kalau ada orang katibo tuh Bu, langsung tuh Bu masak Bu, sore sekitar surang Bu ikut. Di kami masak di Bu tuh di ibu-ibu tuh Bu apa tuh bagai untuk menyambut orang dinas tuh Bu. Jadi kami siapkan yang ke situ disambut di masyarakat di situ tuh Bu. Yang harus Bu kira-kira arahan dari wali nagari, koi siapkan. Siapnya tanpa minta apa kami ke wali itu tuh Bu, amanya istilahnya swadaya gitu Bu. Jadi terkendala kami di Siko gini tuh Bu untuk dana launching tuh Bu. Sekian Bu pertanyaan dari kami Bu. Kami terlebih terkurang kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu di belakang, masih ada pertanyaan? Satu lagi. Ya, kalau tidak saya diapakan dulu. Bentar. Kalau yang pertama tadi penanya pertama itu Pak Ajis dari Balingka ya. Kayaknya di Balingka itu memang ada stroberi loh Pak. Saya pernah ke sana. Menurut stroberinya pakai karung ya, pakai karung gitu ya. Nah, kendala Bapak Ajis nanti Pak Bedi, beliau kurang mempromosikan. Bagaimana kita untuk mempromosikan supaya lebih dikenal oleh masyarakat luas. Silakan Bapak. Terima kasih Bu. Terima kasih udah Ajis ya dari Balingka. Alhamdulillah kita pernah ke sana juga sudah. Kebetulan ada batang kopi ya dekat situ ya. Petaninya ada kayu ya. Jadi itu luar biasa daerah itu sebenarnya. Tadi ada beberapa potensi, ada 3 potensi besar ya. Ada pertanian, khususnya stroberi yang punya produk spesifik tadi. Ada teh telur stroberi, ini kan menarik nih. Teh telur stroberi, kemudian ada destinasi yang bukit tadi ya, bukit yang di sebelah kanan itu dah ya. Kemudian ada lagi mungkin gini dalam langkah awal itu mungkin bisa disepakati melalui Pok Darwis dan Nagari
coba bikin sebuah program yang mungkin bukan hanya dari strawberry saja. Mungkin ada beberapa tambahan. Kalau strawberry kan udah wisata massal jadinya, itu mungkin salah satu penunjang dari kawasan Balingka. Mungkin ada 3 macam kegiatan di sana yang bisa diprofiling menjadi sebuah aktivitas pariwisata berbasis desa, misalnya berbasis nagari. Misalnya itu. Kemudian di sana juga ada ini, satu lagi yang lupa disampaikan produknya, apa namanya? Bukan. Dari kerbonnya apa? Dadi. Dadi di sana itu luar biasa. Nah, dadi itu makanan apa namanya, makanan mahal itu ya sebenarnya, makanan sehat, makanan mahal. Yogurt kita. Nah itu bisa diidentifikasi. Nah nanti waktu dekat coba kita try. Nah kalau bisa Agustus ini kita bisa bawa teman-teman ungu ke sana, nggak apa-apa kita mampir itu loh. Karena bisa jadi spot berhenti gitu. Nanti tim nanti akan hubungin udah tuh. Nanti Ika minta hubungin gitu, nanti bisa apa namanya, apa program yang bisa ditawarkan di situ. Jadi kita coba, kalau saya langsung teknis saja. Nah itu salah satu langkahnya kita coba promosikan di Agustus besok ini kan. Mudah-mudahan dari situ kan masuk rute juga kan, nggak jauh kebetulan kan dari si jalan ke Bukit Tinggi. Nanti kita bisa belokin dikit nih, mampir ke situ kan. Nah itu mungkin salah satu tawaran program juga. Sebenarnya saya mencari itu juga, datang ke sini mencari apa namanya sentuhan-sentuhan itu. Nah kalau terkait promosi, kalau itu semua udah ada narasinya dan lain sebagainya, kemudian terbranding, nah tentunya ada pengelola. Kadang-kadang destinasinya ada, objeknya ada, tapi yang mau dihubungi itu siapa gitu loh sana. Kan bingung tuh. Kita mau kontak siapa misalnya, kontak personnya siapa gitu. Siapa yang dampingin ke sana misalnya, siapa guide lokalnya gitu, siapa pengelolanya. Nah kalau ada teman-teman bikin paketnya misalnya, kalau 1 hari sekian misalnya, kegiatan ini, grup ini. Nah itu perlu didetailkan. Makanya tadi saya bantu tuh pakai Triptus, jadi gampang gitu loh. Ngeceknya dari situ aja gitu dah. Itu berkala tukang daftarnya atau enggak, sekali aja. Kemudian dikelola, jadi kayak punya akun kita, kayak akun sendiri, kayak website sendiri gitu. Di akun itu kita interaksi gitu. Jadi akunnya itu udah yang kelola langsung. Jadi itu publik saja, publikasi aja kan. Kalau kita suruh buat web kan besar lagi biayanya, website besar, kemudian sumber daya manusia ngelola web itu kan pakai biaya, pakai apa namanya, pakai biaya gede. Nah ini seperti web tapi bisa promosi dan jualan langsung di situ. Nah nanti nomor udah, rekening teman-teman di sana gitu, sehingga memang orang yang mau ke sana tuh dapat informasi, dapat kontak dan nggak bingung. Nah kelemahan kita kan bingung nih, objeknya bagus segala macam, tapi ketika mau ke sana itu siapa yang mandu kita gitu, siapa yang mau kita hubungin? Karena kan kalau udah wisatanya dia bergrup, berfamili atau rombongan atau tamu-tamu tertentu kan pasti ada fasilitas yang misalnya harus disiapin nih, misalnya makan di sana misalnya atau apa gitu. Apa sih kuliner yang tadi nyiapin teh telurnya tadi kan gitu. Nah itu nggak apa-apa jadi harga nanti, jadi produk. Nah itu lama-lama kalau udah demikian nanti otomatis dia terpublikasi dengan sendirinya. Nah orang yang datang itu kan tetap bikin konten. Apalagi dia misalnya selebgram, apalagi dia artis segala macam. Nah itu jadi viral gitu. Nah viral, kalau udah viral siap nggak kita? Nah itu jadi masalah juga Bu. Kadang-kadang destinasi itu rame dikunjungin, jadi masalah baru nanti gitu loh. Siap nggak nanti misalnya ngelola parkirnya, siap nggak ngelola jadi guide-nya di situnya, siap nggak membersihkan sampahnya? Itu kan jadi problem juga. Jadi bukan masalah meramaikan nggak meramaikan di pariwisata nih. Jadi pariwisata itu bukan diukur daripada rame kunjungan, dihitung dari jumlah manusia, tidak, tapi bagaimana dia nggak rame tapi harganya lebih mahal. Misalnya itu yang eksklusif. Jadi namanya bukan mass tourismnya, jadi slow tourismnya. Jadi program yang memang eksklusif mungkin bisa didesain di sana. Program yang memang ada edukasinya, ada program tentang edukasi. Jadi bagaimana orang bisa misalnya nanam stroberi ikut serta anak-anak kecil-kecilnya. Nah itu mungkin marketnya sekolahan dan lain sebagainya. Nah itu yang harus diidentifikasi dan dibuatnya programnya segera dibikin programnya sehingga memang orang bisa tahu sana ada kontak personnya dan lain sebagainya. Nah itu. Jadi bukan hanya didaftarin tadi di Facebook atau di Instagram, tidak, tapi dikelola gitu. Nah itu satu. Kemudian pertanyaan tadi bagaimana sukses ya? Sebetulnya kita belum sukses ya, sama aja kita masih belajar. Tapi sebenarnya kita banyak teman-teman, banyak jaringan, banyak silaturahmi aja dah. Banyak silaturahmi, kemudian kita banyak ngopi-ngopi aja lah dah, kan gitu. Insya Allah banyak rezeki lah, bisa kerjasama kan itu. Nah, juga saya dorong juga di situ kan bagus juga ya, subur juga tanahnya ya kebetulan ya.
subur, kemudian ada kolam-kolam ikannya juga, ada sawahnya, itu kan luar biasa itu. Nah, tinggal kemauan Nagari bekerja sama dengan Pok Darwis mewujudkan itu gitu, mewujudkan dalam program-program desa berbasis pariwisata. Nanti kita dorong juga melalui provinsi, Bu. Juga kita dorong nih. Kemudian sekarang kan provinsi ini lagi gencar-gencarnya nih bagaimana menjadikan Sumatera Barat sebagai tujuan wisata, sebagai desa wisata dan lain sebagainya. Nah, kita tim di situ juga kebetulan. Nah, jadi mungkin kita push. Kemudian peluang yang lain banyak bisa dikerjasamakan dengan para pihak. Nah, para pihak ini mungkin bisa juga punya kesempatan ke sana dan lain sebagainya gitu. Nah, tinggal yang harus disiapkan sumber daya manusia. Kita siap nggak menerima pariwisata yang nanti akan Kalau udah banyak, Pak. Nah. Pengelolaan itu kan Nah. pengalaman belum ada. Ya, banyak itu bisa nggak mendapatkan benefit bagi daerah kita? Kan harus kita ukur juga nih. Kalau banyak aja nggak ninggalin benefit kan sama aja jadinya kan gitu. Ya, tinggal Nah, makanya aja lagi mensupport gitu kan. Ya, Namanya nanti. jadi itu harus dikelola secara kolaborasi, secara bersama itu. Itu Bu, mungkin Bu dari mana Bu? Terima kasih Bapak Tulis. Nah, begitu banyak cara jalan ya kita mempromosikan produk kita. Nah, itu barusan disampaikan oleh Bapak narasumber kita. Apakah kita siap nantinya setelah dipromosikan orang datang? Nah, bagaimana dengan SDM kita? Nah, itulah jalan keluarnya yang disampaikan oleh Bapak narasumber kita. Minta Baik, nomor WA yang nanti kedua, Pak, ya. Minta nomor WA-nya gitu. ada nanti diminta nomor WA Bapak Bebi. Baik, nomor 2 itu ayat kedua itu dari Ibu Rismawati, Kecamatan Palembang nih Ibu ya. Nah, ini kayaknya ada bagus juga ini, saya tertarik juga punya Wisata Guo yang sudah pernah dikunjungi ya. Tapi sampai saat ini kendalanya kayaknya karena launching. Nah, kalau dari Dewan itu sudah dirangkul ya, alhamdulillah Ibu bersyukur Ibu. Tapi kadang-kadang Ibu Pak Dewan Ibu ya. Itu enggak Bu, itu kan harus siap oleh di garis bawahi semua anggota dewan tuh. Udah kerjakan dulu segini, kan ini belum siap. Di perubahan nanti masukkan lagi proposal. Alhamdulillah Ibu bersyukur Bu. Di Sumatera Barat ya. Ya. Lagi coba Dewi terus kita Pak Febri, Beko kalau tambahan silakan Pak Febri. Tadi yang menarik. Sebentar. Silakan Bu. Tadi hanya melihat dana launching Ibu ya. Iya, Bu. Kalau launching, kalau Ibu sudah punya, launching itu tidak banyak Bu anggaran. Tadi saya dengar Ibu masyarakat membawa ini, membawa itu, mau artinya berpartisipasi bergotong royong ya untuk kemajuan desa objek wisata yang ada di Nagari. Launching itu paling-paling Bu, Ibu hanya mengirimkan tenda. Alhamdulillah kami kalau Ibu buat surat pariwisata, kalau untuk makan tamu itu bisa kami bantu nanti Ibu ya. Kamu untuk launching. Nanti paling-paling acara Ibu itu di launching itu pembukaan, Ibu mempunyai seni itu diawali dengan penyambutan yang dari lomba Bu. Ya, sudah ada sama Ibu kan. Nah, nanti diundang tamu. Nah, awalnya itu pada kadang tamu tidur untuk launching Ibu ya. Nanti Ibu menyediakan masyarakat itu aja Bu, tak banyak dana launching Bu. Tidak banyak dana launching Bu. Kita menghimbau masyarakat kita, memperlihatkan inilah objek wisata kita. Diundang OPD terkait. Itu tendanya Bu, tenda koordinasi Bu dengan wilayah setempat dengan kecamatan setempat ya. Buat suratnya ke pariwisata, kami akan mengadakan launching apa kira-kira yang difasilitasi pariwisata. Nah, itu aja. Nanti Ibu koordinasi sama saya. Kebetulan ya, api tadi Pak Febri, api ini akan dilaunchingkan juga di Nagari Kapau. Api ini ya, acaranya api bersamaan. Dari api itu udah dapat apa Bang Ibu anugerah itu kemarin di Bansa loh. Oh iya, sudah ya. Nah, kalau hanya dana untuk launching Bu, itu tidak apa Bu. Ya, karena diperkirakan Wali Nagari kan banyak kali Bu, 40 juta katanya kan. Jadi kalau cari uang 40 juta Bu, kalau acara itu Bu yang banyaknya di Mami Bu, di Makan Minum. Nah, kalau Ibu memang ada partisipasi masyarakat, kenapa tidak? Itu yang lebih bagus gotong royong. Nampakkan Bu, yang menarik itu Ibu. Ibu tidak perlu mikirkan apa-apa, karena kalau waktu sudah punya penyambutan. Nah, tenda Ibu sudah punya. Tenda itu bisa suara hari nari itu kan biasanya ada itu tenda itu. Tenda. setiap Senin itu rutin masyarakat di situ goro Bu. Nah, Setiap Senin Pak terus goro. Udah bikin apa dia Bu? Musala udah dibikin di depan gua, pondok-pondok udah juga 2 Bu. Nah, tinggal kalau untuk sanitasi juga harus dijanjikan kota Dewan 1 juta.
Terus untuk penerangan, carilah sumber listrik dari mana. Dikasih juga untuk kabel. Kan sudah ada tuh Bu. Ya. Jadi itu yang penting. Cari uang 40 juta untuk launching. Banyak Habis lagi. itu kami fokusnya bingung. Ya, baik Bapak, saya sudah paham sekalian ya. Pegang aja Oli ini. Cuman yang pengolahannya sekarang itu boleh dibilang 100% sama masyarakat setempat Bu. Tapi masyarakat tuh juga nggak peduli mau dikasih gula untuk apa, nggak peduli, dia pokok dia senin dia borong. Itu yang paling Ya, bagus Bu ya. dibawa dari rumah masing-masing, Mbak. Yang ini bawa ulo setengah Bu, yang ini bawa kopi, yang ini bawa ubi kayu untuk direbus nanti kan. Nah, jadi karena di situ sungai banyak tuh udah ditetapkan tuh bapak-bapak 2 orang pagi hari Senin carikan. Nah, jadi kami masak di situ Bu. Nanti bapak-bapak tuh cari ikan jam 10 udah pulang, dia bawa ikan ke Bu. Nah, jadi di situ kami masak untuk makan siang Bu. Jadi sampai asar kami gorongnya dan setiap Senin kecuali Ramadan kemarin Bu. Nah, kan Pak ide yang paling bagus Pak ya. Sekarang Bu, itu ide yang paling bagus. Ibu jalan ke situ sudah oke. Nah, fasilitas yang akan di-launching itu lancar nampaknya Bu. Nah, apa yang kesulitan kalau makan Ibu bisa saudaranya masyarakat. Tenda bisa dikondisikan. Spanduk, kalau spanduk Bu. Kalau ada spanduk bisa jalan langsung. Nah, nggak ada Bu. Yang hari itu banyak pintunya Pak. Spanduk aja nggak bisa. Bu, mungkin yang sampai 2 juta atau nggak tambah Bapak Ibu ya. Ya mati mau ulah. Nah, sejalan Bapak Ibu ya. Soalnya swadaya masyarakat itu sudah oke, makan minumnya sudah oke ya. Nanti Ibu bisa koordinasi dengan pariwisata, bisnisnya kamu, usaha bisa kami bantu ya. Nah, apa lagi? Ini sebentar lagi kan Bu, 3 bulan lagi. Itu di sekitar Bu, kami punya apa Bu? Rencananya nanti juga bisa bikin pesta buah di sekeliling Buwo itu Bu, kami punya kebun durian masyarakat di situ Bu. Nggak sedikit Bu duriannya, misalnya yang ini satu keluarga bisa panen durian dari satu kenalan ke banyak. Ini yang satu kan Bu, jadi jalan ke Buwo tuh udah di durian udah Ini untuk apa mohon maaf ini mungkin sudah agak apa di pembicaraan kita, tapi tetap kita tetap pariwisata ya. Itu saya mohon apa Bapak Febri untuk dijelaskan sedikit Bapak Febri. Mungkin Ibu ini kurang puas mungkin. Saya tambah Bu, menarik Bu. Saya udah lihat juga nih langsung buahnya bagus sekali Bu. Yang pertama tadi bagaimana melaunching ya. Tadi apa yang udah selain disampaikan Ibu kami promosi tadi itu memang demikian. Dan pengalaman kita Bu juga berbagi pengalaman sedikit kita melaunching destinasi di Alan Panjang di mana-mana tempat sebenarnya bisa melalui partisipasi. Satu alat-alat Bungo ada yang di Alan Panjang Bu. Nah kemudian ini kan ada adik-adik kita nih Bu yang mahasiswa-mahasiswa itu kan. Nah itu juga bisa dilibatkan untuk jadi kepanitiaan sehingga memang meminimil dana yang besar tadi bisa dikecilkan. Kemudian satu yang kedua nanti kita juga ajak teman-teman penggiat media sosial gitu. Mereka senang tuh Bu diajak ke sana promosi info sumbar, trip sumbar, gitu, segala macam nanti kita ajak ke sana Bu. Dan itu mereka senang gitu mengekspos di media sosialnya gitu. Nah, saya pikir kalau ada partisipasi yang terbangun sudah terbiasa dengan kolaborasi dan gotong royong itu udah ada modal ya Bu sebenarnya, tinggal mengagendakan acara saja tuh diajak dari dinas pariwisata, diajak Pak Bupati, mungkin Pak Gubernur juga mau nanti launching atau siapa pas ada Bang Sandi datang ke Sumatera Barat ini kan dalam waktu dekat ini mau verifikasi desa wisata ini juga bisa dimintain waktu sebentar ke sana kan itu Bu. Cuma cari momennya aja nih Bu, tinggal sepakatin aja, koordinasi aja dengan Ibu kami promosi ini. Udah selesai tuh Bu masalahnya ya Bu. Tinggal nanti Bu, tapi ini yang saya titip kalau masalah gua ini Bu memang dari awal itu udah sepakati pengelolaan sampahnya Bu. Kebanyakan nanti kalau udah dibuka orang bawa aqua ini, bawa pop mie itu kalau bisa dikurangi, nggak boleh gitu Bu. Kita kalau bisa makanan lokal aja Bu, di situ nggak boleh bawa plastik. Ada tradisional aja Bu. Kalau tidak nanti
bikin masalah baru Bu satu. Nah kenapa tadi kata Bu Os tadi tidak boleh dibuka dulu sebenarnya supaya tidak rusak Bu. Karena struktur gua ini kan memang tertentu Bu, dan memang harus ada zonasinya nanti Bu. Zonasi yang bisa dikunjungi ini itu, zonasi terbatasnya ini. Nah itu sangat penting. Kalau tidak nanti kalau dibiarin orang akan nggak tentu dan bisa kecelakaan itu Bu. Karena gua ini kan penanganannya khusus Bu. Makanya saya juga dorong bagaimana pengelola gua itu disertifikasi nanti. Disertifikasi oleh Asosiasi Pemandu Gua Indonesia supaya punya sertifikat yang bisa mendampingin untuk wisatawan bisa ke dalam gitu. Jadi memang mahal jadi harganya Bu. Jadi nggak wisatawan rame tapi murah gitu. Jadi mahal. Misalnya masuk ke dalam gua itu bayarnya 1 juta gitu. Nggak apa-apa. Tapi kan memang dia memang spesifik gitu. Nah itu yang bisa dilakukan. Nah kalau untuk promosi mungkin tadi tuh udah dikasih strateginya sama Ibu kan. Nah tinggal Ibu aja nanti nih jadi ketua panitianya langsung kan gitu kan. Nah itu mungkin dalam waktu dekat kita menerima undangannya juga Bu. Nanti diundang juga Bu tim percepatan desa wisata Sumatera Barat Bu. Nanti kita bisa turunin tim ke sana Bu untuk itu. Nah itu. Terima kasih Bu. Bu. Gimana Bapak Ibu yang di belakang? Apa masih ada pertanyaan lagi? Kalian mau ke tani, Bu? Kontak mana HP ya Bapak Febri? Ada itu silakan dicatat mana HP dia. Ada lagi yang teman-teman milenial ini mana nih? Milenial Milenial ini mana nih? naga gaik ada semangat. Ini Bang, nomor handphone Bang, ada Bang. Di QR aja Bang. Di itu Bang, bisa di QR. Yang muda-muda, yang abang-abang adik-adik milenialnya. Nah, kasih nomor handphone. Nanti lah. 0852 7458 9443. 0852 7458 9443. Websitenya alco.id 9443 0852 7458 9443. Febri, kalau ke Padang, pas saya di Padang kabarin aja Bang, nanti saya ajak ngopi Bang. Kalau pas saya lagi di Padang. Silakan aja nanti DM. Instagram satu lagi. Pasti punya Instagram. Silakan follow Instagram. Febri Coffee. Silakan follow Bang. Nanti saya follow back. Apa Bang? Kopi lah, jangan kopi lah. Kopi udah lewat Bang. Jangan takut kopi lagi nih. Lebih wisata mau buka ini. Febri Coffee. Ya. P Bang. PP. Jadi kapan Bu rencananya mau launching nih Bu? Ibu Isnawati ini, kapan mau launching ini? Enggak, nanti Ibu sampaikan ke Pak Wali cerita tadi itu Pak Wali kata Ibu kami promosi begini langkahnya. Tadi. Ya. Rencananya kemarin kan habis lebaran. Datang beliau di Jakarta kan. Pulang dari sini Bu harus launching tuh. Duit 40 itu kan mungkin. Mungkin aja Bu, nggak ada nggak mungkin. Silakan Bu. Terima kasih pada Bapak narasumber yang telah menjelaskan begitu detail ya. Masih ada lagi mengikuti Bapak Ibu yang di belakang. Kayaknya ala-ala lesu gitu. Udah makan siang ya. Tapi sebelum ditutup ya, saya ingat pembicaraan Bapak Febri barusan. Kata beliau mau membawa artis apa ke Wengkilge ke Agam ya, pakai motor. Ada 2 kali rute. Di sini juga saya informasikan bahwa kami di pariwisata, dinas pariwisata, insya Allah tanggal 27, 28, 29, 30 akhir bulan Juli akan melaksanakan festival Danau Hijau. Pelaksananya itu di Lingkai Park. Jadi rangkaian kegiatannya itu tidak banyak. Yang pertama itu festival lagu Minang Sumatera Barat. Yang kedua itu lomba mewarnai tingkat TK dan umum. Yang ketiga itu sepeda keliling danau Sumpah Riau Jambi. Jadi bagi Bapak Ibu yang berminat nanti silakan. Dan juga saya tertarik sekali berbicara
Bapak sebentar ini pengen ada artis katanya. Nah bisa nggak kira-kira mendatangkan artis di acara kami itu? Besar harapan kami ya supaya Bapak Febri bisa meramaikan acara artis karena kita gampang danau itu ya. Jadi boleh kenal lima yang sulit danau itu kita pakai sepeda. Sukaryo jadi. Ya, silakan. Saya udah kirim jadwal ke Bang Bayu, itu jadwal terkait rutenya Maki Ungu. Jadi ada 2 rute. Pertama beliau dari Jakarta, terus ke naik Gunung Kerinci, terus ke Padang konser, dan siap konser mereka lanjut perjalanan ke Agam dan lewat ke Aceh. Pulang dari Aceh bersepeda Bu. Nah itu agak lama di Agam nih Bu. Bersepeda nanti kita dengan tim baik sepeda mengelilingi beberapa destinasi yang ada di sekitar Agam. Ada tanggalnya, ada jadwalnya, nanti ada tim juga nanti Bang, nanti kasih gini aja Bu, kalau ada informasi mau dikasih ke kita, nanti kita masukin ke schedule-nya Bu, mana yang bisa kita, bahkan mereka mau juga launching-nya Bu, kalau ada yang mau di-launching Bu, kebetulan kita kan teman sama beliau, kemudian dia mau bantuin promosi wisata dan bawa program TV Bu, nah itu yang mungkin bisa kita kerjasamain di Agam, di mana-mana aja yang bisa, misalnya ada aktivitas apa aja, mungkin bisa kita kerjasama kan Bu, jadwalnya udah kita kasih Bu. Itu mungkin bisa dimasukin aja Bang, pas di situ Bang, program-programnya apa kan, udah saya kirim Bu. Terima kasih Pak Bewi, alhamdulillah mudah-mudahan bisa mengikuti kegiatan ini. Bapak Bayu kayaknya udah nggak ini bisa langsung ditutup lagi apa ya? Sebelum ditutup kita berikan apusan dulu lah Bapak narasumber kita. Terima kasih Bapak Febri, jangan bosan-bosan tunggu basuh. Mudah-mudahan untuk acara sesi berikutnya, kegiatan yang lainnya, Pak Bayu bisa mengisi acara selaku narasumber dan membantu jalannya pariwisata kita di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Agam. Terima kasih Bapak Ibu, sekarang sudah jadwalnya untuk makan siang dan istirahat, nanti kita lanjut pada sesi ketiga ya dengan narasumber yang berbeda. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pada tempatnya. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.